A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Ittihad beserta pengurus, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan karunia kenikmatan terbesar untuk kita, yaitu keimanan, sehingga dengan iman inilah kita mampu melaksanakan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita dalam rahmat keberkahan dari Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, Pak? Ini bapak-bapak aja atau ada ibu-ibunya juga? Ada. Perwakilan ibu-ibunya ya. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang berkah, bermanfaat, bisa kita amalkan menjadi bekal dunia dan akhirat kita. Kita juga berdoa buat orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah meninggalkan kita, semoga dalam rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga Allah karuniakan ampunan buat kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, ataupun keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun pengurus masjid, jamaah masjid yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa-sisa waktu hidup di dunia ini mudah-mudahan kita manfaatkan untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kesehatan, rahmat, keberkahan, kesembuhan dari sakit kita, dikaruniakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang salih dan salihah insyaallah. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tanggal berapa nih, Pak? Sekarang 25 itu Masehi. Hijriah. Nah, kalau yang Hijriah biasanya agak ragu-ragu tuh ya. Karena nggak ada yang gajian bulan Hijriah, nggak ada ya, Pak ya? Tanggal 17 ya. Yang mau bekam nih sekarang tanggal 17. Jamaah rahimakumullah, bulan apa tanggal 17-nya? Zulkaidah. Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. Habis ini berarti Zulhijjah ya. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ingin membahas tentang mengamalkan nilai ibadah haji dalam kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini diberikan syariat ibadah, Pak. Karena tujuan kita di dunia untuk ibadah. Targetnya apa, Pak?
Targetnya apa, Pak? Surga. Benar sih, tapi maksud saya bukan itu. Apa Pak targetnya? Tujuan kita di dunia untuk beribadah, Allah menciptakan kita untuk beribadah, targetnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, itu dia. Jadi target kita itu di dunia adalah menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Maka kemarin yang sudah kita lewati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu Pak. Jadi ini target yang kita kejar fokus. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza wa ulaika humul muflihun, akan menjadi orang-orang yang sukses, beruntung kehidupannya dunia maupun akhirat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kita kejar dalam hidup ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengembalikan kita ke surganya, karena hakikatnya aslinya kita ini penduduk surga. Kemudian Nabi Adam diuji oleh Allah, tidak lulus, akhirnya diturunkan ke dunia. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, setelah bulan Ramadan, bulan apa Pak? Syawal. Habis itu Zulqa'dah, habis itu Muharram. Terus sebagian kita masih agak kagok tuh ya. Jadi para salafus shalih terbiasa 6 bulan setelah Ramadan berdoa. Apa doanya? Supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah. Coba Pak, sampai sekarang masih ada yang doa gini enggak? Ya Allah, terima puasa saya, terima tarawih, terima baca Quran, terima sedekah. Ada yang kayak gitu enggak Pak? Alhamdulillah. Sebagian mungkin udah enggak. Udahlah, pasti diterima puasanya, pasti diterima tarawihnya. Padahal kata Rasul, kam min shaimin laisa min siyamihi. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya. Kam min qaimin laisa min qiyamihi. Banyak orang yang salat tarawih enggak dapat apa-apa dari tarawihnya. Nah, para salafus shalih itu menanamkan khauf, ada rasa takut di dalam hatinya, amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Semakin besar rasa takutnya, diimbangi dengan roja yang semakin tinggi, penuh harap kepada Allah, dibawa dalam doa dan munajatnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, terkadang dalam ibadah kita ada yang luput. Apa itu? Khauf dan roja. Nah, kembali tadi jamaah rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini ada syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Bahkan syariat ini adalah yang menyempurnakan rukun apa? Islam apa iman? Iman apa Islam, Pak? Rukun Islam, ya. Kalau rukun iman yang terakhir apa, Pak? Kan masih agak kagok-kagok ya gitu ya. Nah, rukun Islam disempurnakan dengan syariat haji. Ini syariat luar biasa Pak, karena tidak semua orang bisa menunaikannya. Ya, hanya orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang juga nunggunya lama ya Pak. Ya. Daftar sekarang bisa berapa puluh tahun sekarang berangkatnya? 15 atau 20 Pak? Lama nunggunya ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini syariat menyempurnakan rukun Islam kita. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja
fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Disuruh apa kita, Pak? Wa tazawwadu, disuruh berbekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Tuh. Jadi jamaah rahimakumullah, Ramadan itu targetnya menggapai ketakwaan, berhaji juga ya. Bekalnya apa? Takwa. Jadi Ramadan sama haji itu nggak bisa dipisahkan jamaah rahimakumullah. Masih dalam satu rangkaian ibadah. Kalau Bapak Ibu berangkat haji untuk bekal fisik, makan di sana, untuk belanja oleh-oleh dan seterusnya, apa butuh bekalnya, Pak? Uang. Bawa uang untuk bekal kebutuhan fisik. Kira-kira cukup nggak fisik yang dibekalin, Pak? Perlu nggak pikiran dibekalin? Nah, pikiran dibekali dengan ilmu. Makanya sebelum haji ngapain dulu, Pak? Manasik tuh. Pak Indra kan bolak-balik mulu manasik terus sebelum berangkat. Udah berangkat ya belum ya? Nah, sebelum berangkat manasik terus lagi manasik lagi gitu kan? Sering manasiknya. Supaya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Supaya dalam pikiran kita ada ilmunya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana rukun syaratnya kita jalankan dan seterusnya. Kira-kira cukup nggak sampai di situ, Bapak Ibu? Ada yang lebih penting dari uang. Ada yang lebih penting dari ilmu. Apa, Bapak Ibu? Fisik. Tadi kan udah, Pak, kalau fisik uang lah gitu ya. Karena mau beli obat pakai uang, mau makan pakai uang. Apa yang lebih penting dari itu? Hati kita dibekalin. Karena kalau hatinya bermasalah, semuanya bermasalah. Nih ibadah kita itu jamaah rahimakumullah, hati kita juga harus terlibat. Coba tadi Bapak Ibu pas sholat subuh, apa yang kepikiran? Bisa jadi memikirkan hal-hal yang lain. Artinya apa? Ibadah kita pikirannya masih tertinggal di tempat lain. Pikiran kita nggak ikut sholat tadi sebagian, atau ikut sholat tapi pergi sebentar balik lagi, pergi sebentar balik lagi. Maksudnya nggak connect dengan apa yang kita baca dalam sholat. Kalau pikiran saja tidak hadir, apalagi hati yang bisa merubah orang, ibadah yang bisa merubah karakter, akhlak, tingkah laku, adab, itu adalah saat hatinya hadir dalam ibadah. Kalau hatinya nggak hadir, hanya gerakan-gerakan aja. Makanya ada kaidah seperti ini. Orang-orang yang dia hatinya bersih, ya, itu dalam ibadah dia akan melibatkan hati. Tapi orang-orang yang hatinya nggak hadir dalam ibadah, ibadah itu hanya menjadi adat kebiasaan aja, menggugurkan kewajiban sebagai kewajiban hari-hari yang dijalani, rutinitas yang tanpa ada perubahan dalam dirinya. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir. Nah, dari hadirnya hati itulah Allah memberikan pesan-pesan dalam ibadah. Jadi syariat ibadah itu jamaah rahimakumullah, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Contoh misalkan gerakan sholat, Pak. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, saat kita merenungi tentang gerakan sholat, itu banyak nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan dari situ. Minimal apa, Pak? Bahkan nilai terbesar, coba. Sujud dan ruku kita. Sudahkah kita amalkan dalam hidup? Kita benar-benar totalitas, tunduk, patuh kepada Allah, benar-benar merendahkan serendah-rendahnya diri kita. Udah gitu belum? Kadang kita bertentangan tuh. Nanti kita coba bahas ya. Makanya mengamalkan nilai haji. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali tadi bahwa hati kita harus hadir, maka dibekelin, Pak. Apa bekalnya, Pak? Apa bekalnya, Pak? Tadi kan udah kita bahas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi
takwa. Berbekalah kalian dalam berhaji dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu bekalnya hati. Kapan dibekelin sama Allah takwanya Bapak Ibu? Kapan? Yaitu sebulan Ramadan kita beribadah. 1 bulan beribadah Ramadan, puasa, sholat tarawih dan seterusnya, supaya dapat apa? Supaya la'alakum tattaqun, dapat takwa. Terus kita berangkat haji membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah rukun Islam kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah, Ramadan itu bukan seperti ngisi di pom bensin, Pak. Kalau kita ngisi di pom bensin, apa tuh Pak biasanya kata penjaga itunya, pomnya? Kembali dari nol gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak ada ya. Kalau dulu kan Pak, kembali dari nol ya Pak, dari nol ya. Sekarang mah kayaknya ngisi-ngisi aja deh. Udah nggak diterapin lagi SOP-nya tuh. Nah, jadi bagi orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang bertakwa, Ramadan itu bukan kembali ke titik nol ketika awal Ramadan. Tapi dari mana? Mulai dari langkah meningkatkan ketakwaan. Jadi dari Ramadan ke Ramadan itu adalah momentum meningkatkan ketakwaan. Sehingga orang yang berhasil la'allakum tattaqun di dalam bulan Ramadan, ini 11 bulan berikutnya sampai nanti ketemu bulan Ramadan masih beribadah, masih taat, masih datang ke masjid, masih baca Quran, masih sholat tahajud. Coba sekarang Ramadannya udah lewat berapa Pak? Berapa hari? Kurang lebih Syawal 30 misalkan. Tambah sekarang 17, berarti 47 hari. Ada yang udah hatam Quran, Pak? Ada yang udah hatam setelah Ramadan? Hatam Ustaz. Lanjutin yang Ramadan dulu belum hatam gitu. Nah, harusnya jadi kebiasaan habit. Udah kita tanamkan polanya di Ramadan. Harusnya pola itu udah tertanam. Ya, dijaga, dirawat, dipelihara supaya tetap tertanam kuat di dalam hati kita. Ya, saya tuh kemarin ke istri ngobrol. Orang itu terkadang lebih fokus memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Pengen punya rumah, udah punya rumah pengen dibagusin dan seterusnya. Pengen punya kendaraan, udah punya nanti pengen yang lebih bagus. Tapi sedikit sepertinya orang yang memikirkan tempat tinggal abadinya di liang lahat alam barzah. Pernah nggak Pak memikirkan itu? Nah, jadi mulai terinstal di dalam pikiran dan hati kita. Sholat, ya Allah, ini sholat saya ini bekal di alam barzah nanti. Baca Quran, ya Allah, ini bekal di alam barzah nanti. Sedekah, ya Allah, ini bekal di alam barzah nanti. Kalau ngingetnya kayak gitu, nggak akan ingin dipuji sama orang, Pak. Sekarang kan terkadang kita beribadah ingin dipuji manusia. Coba bayangkan aja alam barzah, sholatnya insya Allah khusyuk. Alam barzah nanti liang lahat kita bayangin saat sholat. Baca Quran liang lahat kita bayangin. Kenapa? Itu nanti yang memperindah liang lahat kita menjadi taman-taman surga. Maka ketika kita beribadah, instal perasaan itu. Ini bekal di alam barzah, ini bekal di alam kubur, di liang lahat kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Siap semua jalanin. Yang kita lakukan bekal di alam barzah. Dihina orang, dicaci orang, gak usah dilayanin Pak. Jadi susah nanti di alam barzah kita di akhirat pada hari kiamat bantah-bantahan. Udah biarin aja lah orang menghina kita, mencaci kita, merendahkan kita, menyingkirkan kita. Udah biasa aja, Allah tahu kok itu semua buat kita. Nah gitu ya. Nah jadi jamaah rahimakumullah, kembali tadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam hatinya tertanam kuat, maka dari Ramadan ke Ramadan itu momentum meningkatkan ketakwaan. Gimana Pak doanya? Ini doa bagi yang belum nikah Pak, yang mau pengen punya keluarga, atau yang udah nikah juga boleh. Bapak-bapak pengen nikah lagi? Apa doanya Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh, waj'alna lil muttaqina imama. Menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa.
Jadi jamaah rahimakumullah, target yang kita kejar dalam kehidupan menggapai ketakwaan dari Ramadan ke Ramadan adalah momentum meningkatkan ketakwaan. Sehingga ketika Allah memanggil kita, ketakwaan itu sudah tertanam kokoh di dalam hati dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita ke dalam surga. Nah itu ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang sudah berangkat haji, Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah di sini sudah ada yang berangkat haji, betul Pak? Ini apa yang harus dilakukan? Dijaga nilai-nilainya, jangan sampai luntur. Ya, kita nilai-nilai Ramadan udah luntur belum Pak dalam hidup kita? Nah makanya saya sampaikan, semua ibadah syariatnya ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dari puasa ada yang bisa diamalin, dari haji ada yang bisa diamalin, dari sholat ada yang bisa diamalin. Kira-kira sudah luntur atau belum nilai-nilai Ramadan? Sudah luntur atau belum nilai-nilai haji? Nah, yang udah mulai luntur, nah biasanya Pak, kalau tembok kita catnya luntur, diapain? Dicat lagi supaya ada warnanya. Ah gitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berangkat haji, bayangin lagi dulu ketika menunaikan ibadah haji. Coba tanamkan nilai-nilainya, amalkan nilai-nilainya. Kalau udah mulai luntur, kita warnain lagi, hidupkan lagi semangatnya. Nah, sama juga ketika nilai-nilai puasa, nilai-nilai Ramadan, kalau udah mulai luntur, kita warnain lagi. Sehingga tertanam lagi warna di dalam hati kita. Itulah yang Allah harapkan dari kita hamba-hambanya dengan amal ibadah, amal solih yang dilakukannya merubah karakter, tingkah lakunya semakin baik. Karena orang bertakwa itu pasti identik dengan akhlakul karimah. Maka orang bertakwa itu dia dekat dengan Allah. Orang bertakwa itu dekat juga dengan sesama manusia. Makanya gimana Pak ayatnya? Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, orang yang suka bantu orang lain. Bukan hanya dia hanya sholih, tapi dia juga baik dengan sesama manusia. Jarang ganggu orang lain, jarang nyakitin hati orang lain, kata-katanya terjaga untuk mencaci, menghina, menyakiti orang. Itu orang yang bertakwa. Baik, jadi bagi orang-orang yang sudah berangkat haji, dikuatkan lagi, disirami lagi, ditumbuhkan lagi, terus dirawat sampai apa? Sampai ketakwaannya kokoh di dalam hati, ke bawah sampai akhirat. Nilai hajinya tertanam kuat, kemabrurannya tetap terjaga. Wal hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Apa Pak balasannya? Surga. Tuh, gitu ya. Kan kalau orang udah haji berarti imannya sudah sempurna. Islamnya sudah sempurna. Kalau mabrur beda. Kalau mabur gimana Pak? Nah, ada yang mabrur, ada yang mabur. Nah, saya dulu ketika di kampung tuh gini Pak. Saya dulu SD ya. Saya kan tinggal di Kang Maun, kayaknya satu negara ya, di Subang. Subang kan, orang Sunda. Itu biasanya di Sunda tuh ada jaipongan Pak. Tahu jaipongan? Dulu sering kedengeran di seberang sana ke sini jaipongannya. Sekarang udah lama gak kedengeran. Biasanya jaipongan itu suka ada yang ngapain Pak? Nyawer ya, nyawer sinden. Nyawer sinden. Nah, yang nyawer sinden itu sebagian dipanggilnya apa? Biasanya kan dipanggilin tuh yang nyawer ya. Nah biasanya dipanggilinnya Pak Haji Pak. Emang udah haji beneran, orang kaya haji di kampung, orang kaya haji banyak uangnya, dia dipanggilin sinden untuk nyawer. Dipanggil Pak Haji ini, Pak Haji ini, Pak Haji ini. Makanya haji itu kalau dua panggilannya jadi jelek Pak. Kalau satu kali bagus, Pak Haji Ahmad bagus. Tapi kalau dua kali dipanggilnya jadi jelek, Haji nyawer sinden. Itu udah jadi jelek tuh namanya. Gitu ya. Jadi jamaah rahimakumullah,
ya. Jadi terkadang ada sebagian kayak gitu. Ada lagi nih cerita gini, Pak Haji sholat Jumat. Emang saya, ini bukan cerita fiktif, emang saya ngerasain kayak gitu. Pak Haji sholat Jumat ke masjid. Terus ada kalau di kampung itu Pak, peci putih yang dipakai sama bapak-bapak yang putih itu warnanya itu peci apa namanya? Peci haji. Beneran tuh kalau di kampung saya kayak gitu. Kalau udah haji pecinya putih, dipanggilnya Pak Haji, namanya peci haji gitu. Jadi kalau peci haji itu warnanya putih itu. Nah ada orang anak remaja yang pakai peci Pak, pakai peci putih. Anak remaja pakai peci putih, ketemu sama Pak Haji itu, dimarahin, kamu jangan pakai peci ini, kamu kan belum haji, nggak boleh pakai peci seperti ini. Sampai kayak gitu tuh Pak, marahin orang gara-gara pakai peci tapi orangnya belum berangkat haji itu kayak gitu. Ada lagi cerita, ini kejadian di rumah sakit sini ya, Jati Sampurna ya. Nah, itu ada ibu-ibu lagi kayak ngotot-ngototan gitu sama penjaga di depan itu ya, yang bagian administrasi mungkin. Saya ngelihat sendiri tuh, mereka lagi agak ngotot-ngototan nggak tahu kenapa. Sampai ibunya bilang kayak gini, saya gini-gini udah umroh tahu gitu kan, kata ibunya itu. Iya Bu, umroh gitu kan. Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, yang kayak gitulah udah disembunyiin aja lah ya. Jadi biar Allah aja yang tahu. Udah, nanti itu jadi bekal akhirat kita. Jadi jamaah rahimakumullah yang udah berangkat haji, berangkat umroh, dijaga Pak, dirawat supaya apa? Supaya nanti jadi bekal akhirat kita, membanggakan buat kita. Yang udah luntur-luntur kita kuatin lagi. Ya jangan sampai dirusak. Nah gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua jamaah rahimakumullah, bagi yang belum berangkat haji. Nah, ini kan jadi semangat buat kita Pak. Ya. Jadi kalau saya sama istri itu suka menginstal semangat tuh ketika bulan-bulan seperti ini. Bulan-bulan ini menginstal semangat, ada kerinduan, ya, ada amal yang kita jalanin. Jadi bagi orang-orang yang belum berangkat haji jamaah rahimakumullah, kita tanamkan semangat, kerinduan di dalam hati untuk bisa menunaikan ibadah haji. Bukan rindunya hanya ingin jalan ke sana, bukan Pak, tapi ingin benar-benar menyempurnakan haji. Karena ada juga cerita seperti ini, orang udah berangkat ke sana. Ini saya baca media ya, di media. Kalau tadi cerita-cerita benar yang saya alami. Nah ini cerita di media ini, ada ibu-ibu berangkat haji Pak, di tanah suci yang nggak mau ibadah, cuman pengen di hotel doang. Dia pikir haji itu cuma jalan-jalan naik pesawat, orang dari kampung. Jadi nggak mau ibadah tuh. Ya, jadi orang yang udah dipanggil aja belum tentu mampu beribadah. Nah, jadi bagi kita yang jamaah rahimakumullah yang belum, tanamkan semangat kerinduan itu disertai dengan apa? Disertai dengan peningkatan amal-amal yang lain. Maka kalau rukun Islam itu semuanya berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5. Penyempurnanya adalah rukun Islam kelima yaitu haji. Maka bagi orang-orang yang merindukan untuk berhaji, 4 rukunnya kita kokohkan, kita kuatkan. Asas Islam kita apa Pak pondasinya? Pondasinya apa Pak? Agama kita pondasinya apa Pak? Tauhid. Haji itu belajar tauhid. Nanti kita bahas ya kalau ada waktu. Jadi tauhidnya kita kokohkan. Terkadang kita ini masih bolak-balik Pak, masih bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Nanti kita coba bahas ya. Masih banyak bertentangan nilai-nilai tauhid. Ini sebetulnya Allah tanamkan kepada kita. Semua ibadah nilainya tauhid. Dominasi nilainya maknanya tauhid. Yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang terkadang banyak bertentangan kita dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 4-nya kita kokohkan, Pak. Pondasinya dibangun. Udah pondasinya dibangun, kita bangun apa, Pak? Tiang kita bangun. Apa tiangnya, Pak, agama kita? Sholat, ya. Terus kita bangun lagi menjadi bangunan-bangunan, ya. Puasa, zakat, sedekah, jalanin tuh supaya kokoh bangunannya. Nanti hajinya kan tinggal nutup pakai genteng doang tuh, ya. Disempurnakan bangunan kita dengan haji. Kalau belum bisa berangkat, yang 4 itu kokohkan.
tanamkan di dalam hati kita, ya, supaya Allah melayakkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karena haji ini panggilan, betul Pak? Kira-kira jaminan nggak orang kaya banyak uang berangkat haji? Belum tentu Pak. Yang kaya belum tentu bisa berangkat haji. Terkadang ada orang kaya tapi nggak memiliki keinginan. Saya mah kayaknya belum pantas deh. Nah gitu ya. Jadi belum ada tergerak hatinya. Tapi ada cerita-cerita yang unik. Saya tadi malam cari dulu tuh di Google Pak. Coba ada yang kisah unik nggak tahun ini berangkat haji Pak? Ada yang dulu saya baca juga di media. Orang lagi duduk di Istiqlal, gitu ya. Kebetulan pas saat itu ada momen tamu kerajaan datang ke situ, kerajaan Saudi. Itu bapak yang lagi duduk tuh ditanya sama dari Saudi itu, udah berangkat haji belum? Belum. Mau berangkat nggak? Mau. Berangkat Pak. Coba kebayang tuh kayak gitu. Jadi ada yang kalau Allah udah mau manggil itu gampang. Sekarang nunggunya lama, tapi kita jangan putus harapan sama Allah. Walaupun lama, jangan gantung ke yang lain. Gantungnya ke siapa? Gantung ke Allah. Itu nilai tauhid, Pak. Nggak usah gantung sama uang, nggak usah gantung sama waktu. Udah gantung aja sama Allah, yakin aja sama Allah. Kenapa kita belum diberikan kesempatan? Mungkin keyakinannya masih ada keraguan. Yakin sih iya, tapi masih ada ragunya. Aduh, mungkin nggak ya 20 tahun? Usia saya kan udah segini. Mungkin nggak ya 20 tahun? Duit saya kan baru segini. Ya, kalau kayak gitu mah itu settingan di sininya yang harus dipasin frekuensinya. Udah yakin aja sama Allah. Kalau udah punya azam, tekad, keinginan, keyakinan sama Allah, harapan bahwa dalam doa-doa kita sempurnakan rukun yang 4. Kalau Allah panggil itu anugerah. Kalau Allah nggak panggil, niatnya udah dapet Pak, nilai hajinya udah dapet. Ya. Jadi ini pentingnya menginstal niat di dalam hati kita, menginstal keinginan, tekad, kerinduan, sampaikan kepada Allah dalam doa-doa kita, sampaikan dalam sujud-sujud kita, ketika kita beramal, bersedekah, sampaikan, ya Allah layakkan hamba untuk berangkat haji, kemudian sempurnakan yang 4. Insya Allah Pak, kalau enggak dipanggil pun akan mendapatkan nilai haji. Tuh, seperti itu. Jangan sampai kita nggak ada kerinduan, keinginan, ya biasa aja, ya itu mah kalaupun dipanggil nanti juga nggak maksimal tuh ibadahnya. Kenapa? Karena di sininya belum terinstal tekad keinginan yang kuat di dalam hatinya. Ya, ada lagi tukang daun Pak, tukang daun pisang, daun ya. Coba kebayang nggak tukang daun berangkat haji, tukang sapu berangkat haji. Ada apa lagi saya tulis nih ya? Ada pemulung, penjual bakso bakar keliling. Nah, banyak tuh cerita di Google, banyak saya lihat tuh. Ada bahkan tahun ini tuh Pak. Jadi terkadang nggak masuk akal, kok bisa. Nah, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mudah semuanya. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Cuman terkadang keyakinan kita nggak kokoh, masih pikir logika, mungkin nggak ya. Nah, saya kalau bulan-bulan kayak gini sama itu suka nguatin tuh. Ya kita banyakin aja harapannya, kuatin kita harapan keinginannya, ya hatinya dikonekin, ya mengkonekkan hati dengan dengan Ka'bah, dengan Haramain, ya. Biar nanti Allah layakkan kita. Istri saya ngajak daftar, nggak usah deh, saya bilang nggak usah daftar, nunggunya lama. Kan sama-sama nggak ada duitnya, ya mendingan yang cepat berangkat aja, mintanya sama Allah, jangan yang lama. Kan sama-sama nggak ada duitnya, modalnya cuma apa Pak? Modalnya cuma doa dan keyakinan. Modalnya cuma doa dan keyakinan, sama-sama nggak ada duit, yang mendingan minta yang gede sekalian sama Allah, yang ideal, ya kan? Disuruh minta surga juga harusnya minta apa Pak? Surga Firdaus. Nah ini coba saya tanya Pak, siapa yang bulan ini minta surga Firdaus sama Allah? Bapak minta nggak surga Firdaus sama Allah Pak?
Yang seminggu ini kan hari Sabtu ya. Ke Sabtu belakang ada nggak minta surga Firdaus sama Allah, Pak? Ada apa enggak, Pak? Setahun ke belakang deh. Tuh. Ini kita nih aneh ya kan? Disuruh minta surga sama Allah, kalau minta kata Rasul minta surga Firdaus. Terus kita nggak minta surga Firdaus, terus kita mau minta surga apa, Pak? Jangan doa kayak gini, ya Allah, daripada di neraka, saya tinggal di emperan surga juga nggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Ya. Terkadang kita fokusnya apa? Misalkan di depan ada rumah Victoria ya, Victoria tuh. Pengen rumah di situ, Pak, misalkan. Uangnya baru tinggal sedikit lagi, bisa misalkan. Kira-kira kalau kita ingin rumah di Victoria, uangnya tinggal sedikit lagi, misal kurang 100 juta misalkan. Kira-kira kita kalau doa sama Allah lebih fokus minta rumah di Victoria atau lebih fokus minta surga Firdaus? Jujur, pasti lebih fokus minta rumah di Victoria, betul nggak? Nah itu, terikat kita ke dunia lebih gede, lebih berat dibandingkan terikat dengan akhirat. Ke Victoria beli rumah di situ pakai duit, Pak, susah terkadang bagi sebagian orang. Tidak semua orang bisa. Tapi surga Firdaus pakai duit nggak, Pak? Nggak usah, tinggal pakai doa aja dengan ibadah kita. Tuh. Jadi kalau gitu pertanyaannya, kita pengennya tinggal di mana, Pak? Nah ini kita nih masih lupa dengan akhirat. Padahal Victoria tinggal di situ. Ada nggak yang sampai 100 tahun, Pak? Paling juga berapa puluh tahun. Di akhirat selamanya. Nah, ini bukti tanda bahwa kita belum terikat dengan akhirat. Masih berat kerikatan kita dengan dunia. Lupa dengan akhirat. Tinggal minta aja sama Allah. Nggak mau. Nggak pakai bayar, nggak pakai usaha. Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mau minta surga, kata Rasul, mintalah surga Firdaus. Kita nggak pakai minta. Kenapa? Nggak ada kerinduan di hati kita terhadap akhirat. Nah, ini yang masih lemah, Pak. Masih lemah di hati kita. Ikatan ke dunianya lebih kuat dibandingkan dengan mengikat hati kepada akhirat. Nah itu ya. Jadi kembali tadi jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang berangkat haji, yang belum berangkat haji, maka juga ada amal-amal yang bisa sesuai dengan ibadah haji. Seperti ibadah haji. Apa Pak amalnya, Pak? Nih, kayak gini Pak duduk nih ya. Orang-orang yang duduk ya, seperti ini. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayata'alama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Orang yang duduk seperti ini berangkat ke masjid ya, dia belajar ilmu, mengajarkan ilmu, belajar untuk belajar di masjid ya, belajar atau mengajarkan di masjid, belajar thalabul ilmi di masjid, apa pahalanya? Seperti orang berangkat haji, sempurna pahala hajinya. Tuh. Orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini, di masjidnya Allah seperti ini, belajar, mengajar kebaikan, itu seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian apalagi jamaah rahimakumullah? Ya. Man masya ila salatin maktubatin fil jamaati. Barang siapa orang yang sholat berjamaah di masjid, melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, fahiya kahajjatin, seperti orang yang mendapatkan pahala haji. Tuh, bapak-bapak ke masjid sehari berapa kali, Pak? Minimal 5 kali. Sholat berjamaah di masjid. Orang yang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala haji. Jadi dalam sehari kita bisa dapat berapa pahala haji, Pak? 5. Apalagi kalau pas sholat sambil doa, ya Allah, mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Kan harapan hati yang ingin dinilainya oleh Allah, ya, beda dengan orang yang hanya keinginan saja di dalam pikirannya. Orang yang inginnya dari hati itu benar-benar, ya,
Jadi kalau dia pengen, misalkan gini gambarannya, pengen dia kan binaul Islam ya, bangunan Islam. Dia pengen bangun rumah yang indah. Dia kan nggak mungkin langsung bangun genteng, betul nggak? Nggak loncat gitu. Pasti yang lainnya diperindah dulu. Nah, orang yang kerinduannya di hati ini benar-benar rindu di hatinya, ya, tujuan hajinya adalah untuk menyempurnakan rukun Islamnya, maka yang 4 itu akan benar-benar diperbagus, nggak loncat langsung ke genteng. Ada orang yang memang keinginannya bukan dari hati, bukan untuk menyempurnakan rukun Islamnya, tapi karena orang pengen berangkat ya pengen berangkat aja gitu. Sehingga di sininya rasanya beda, Pak. Di hatinya beda. Beda nilai bobotnya di sini. Ya, frekuensinya di sini nggak kuat. Tapi kalau orang-orang yang dari hati, benar-benar keinginannya ingin menyempurnakan rukun Islam, maka yang 4 pasti disempurnakan dulu. Rajin sedekah, ketemu orang sedekah, ada uang bantu orang, mudah dermawan memberikan ke orang lain. Nah itu, ya jamaah rahimakumullah. Kemudian apa lagi, Pak? Ada amal-amal yang lain? Ya. Man sholal ghodata fi jama'atin, orang-orang yang dia sholat subuh ya, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk habis sholat subuh berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, Pak. Terus sholat syuruk. Nah ini kan nanti ya sholat 2 rakaat. Apa pahalanya, Pak? Hah? Seperti haji dan umroh, tamatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempurna. 3 kali diulang, Pak. Artinya pasti. Tuh. Kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, seperti orang yang menunaikan haji dan umroh dengan sempurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang-orang yang berangkat haji, kerinduan itu harus tertanam kuat, terus diinstal, ditumbuhkan, biar nanti Allah gantung aja sama Allah, jangan gantung ke yang lain. Jangan ada keraguan, mungkin enggak ya 20 tahun, mungkin enggak ya duit baru segini. Udah gak usah mikir kayak gitu. Yang sunnah-sunnah jalanin, yang wajib-wajib kita kuatkan, kualitas tingkatkan, layakkan kita di hadapan Allah supaya Allah memanggil kita. Kalau dipanggil itu anugerah, kalau nggak dipanggil juga insya Allah pahalanya akan dapat. Nah gitu ya. Jadi Allah itu selalu melihat dalam diri kita itu prosesnya, Pak. Prosesnya yang dilihat, bukan hasil. Maka tugas kita berikhtiar disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedua. Sampai jam berapa, Pak? Hah? Jam berapa menit lagi? 6 menit lagi. Nanti maksimal sampai jam 6 ya, Pak. Insya Allah. Baik. Berikutnya, bagi orang yang mau berangkat haji. Nah, ini juga ada, Pak, yang harus diperhatikan. 1, niat. Jangan sampai salah. Ya. Jadi niat ini harus diinstal di dalam hati, Bapak Ibu rahimakumullah, bagi orang-orang yang mau berangkat haji. Bapak Ibu berangkat haji, tapi ternyata di dalam hatinya ingin dipuji sama orang. Saat walimatus safar, datang orang kan, di rumahnya ada pengajian dan seterusnya, ngasih sambutan, ada perasaan ingin dipuji. Itu bisa merusak nilai-nilai ibadahnya, pahalanya bisa hilang. Di rumah aman, nggak ada, pokoknya ikhlas. Berangkat ke sana, Pak. Kemudian selfie di depan Ka'bah, fotonya dikirim di medsos. Tapi di hatinya ingin perasaan dipuji, bisa hilang juga pahalanya. Ya. Kalau misalkan bisa jaga hati, jaga niat, nggak apa-apa, silakan. Buat tahadus binikmah, misalkan ingin bersyukur atau ngajak orang supaya rindu ke Baitullah, nggak apa-apa, selfie, foto dikirim. Tapi kalau di sininya ada masalah,
mendingan nggak usah daripada ngilangin pahala haji. Sebelum berangkat niatnya lurus, ketika berproses niatnya lurus, pulang dari haji biasanya suka ada yang apa Pak? Berkunjung juga kan? Ada cerita-cerita. Saat menceritakan ternyata ingin dipuji. Itu namanya apa Pak? Bukan ria. Kalau ria itu saat berproses ingin dilihat. Ini udah lama, udah pulang ke sini. Namanya sum'ah. Memperdengarkan kebaikan, memperdengarkan amal dengan di hatinya ada berharap dipuji. Coba gini nih, misalkan ada orang pulang haji, ya, pulang haji, kemudian bapak-bapak yang udah berhaji juga datang ke rumahnya. Silaturahmi, bapak-bapak yang berangkatnya udah 20 tahun lalu misalkan datang juga ke rumahnya untuk silaturahmi. Nah, ini orang yang baru pulang haji, dia menceritakan proses hajinya di sana. Niatnya ingin dipuji, ada bukan niatnya ingin dipuji, ada niat ingin dipuji secara tidak langsung ketika menyampaikan itu. Itu pahalanya bisa hilang tuh. Ternyata ada bapak haji, ibu haji yang udah 20 tahun silaturahmi juga. Oh iya, saya juga dulu gini di situ dulu itu seperti itu tuh. Nah, saat menceritakan yang 20 tahun lalu juga perasaannya ada perasaan ingin dipuji oleh orang yang baru pulang. Itu juga bisa ngilangin pahala haji yang udah 20 tahun lalu, Pak. Itu namanya sum'ah. Jadi yang udah berangkat haji udah dijaga aja, Pak. Jadi kalau nanti silaturahmi ke orang udah pulang haji, yang mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol boleh. Tapi jangan sampai Ustadz nih, ini udah saya nggak mau cerita, diem aja deh. Nggak gitu juga. Boleh ngobrol-ngobrol silakan. Tapi di sininya harus dijaga. Supaya nggak hilangin pahala kita. Karena yang Allah lihat kan hatinya. Nah itu ya. Jadi jamaah rahimakumullah saling menjaga. Jadi bagi orang yang mau berangkat haji, benar-benar terjaga niatnya. Kalau salah, nah itu dia. Setan ini masuknya di sini, Pak. Setan ini masuknya di sini. Dia benar-benar totalitas. Maka orang-orang yang ikhlas illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Dia dari sisi apa aja masuk tuh, Pak. Tapi kalau hatinya udah terisi dengan zikir kepada Allah, selalu mengikat hati dengan Allah, setan gak bakal bisa goda. Kenapa? Dia udah yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dilakukannya, sholat, ruku, dan sujudnya, hatinya selalu hadir, setan gak bakal bisa goda. Maka orang seperti nanti udah gak butuh lagi dengan pujian manusia. Apa-apa tadi? Yang diingat liang lahat. Haji saya nanti di liang lahat saya. Baca Quran saya bekal di liang lahat. Sholat bekal di liang lahat, sedekah bekal di liang lahat. Nggak berharap dipuji oleh manusia. Untuk apa? Hilang semua pahala kebaikan kita ketika kita menceritakan apa kebaikan-kebaikan yang udah kita lakukan. Allah pasti tahu kebaikan kita walaupun tanpa menceritakan kepada orang lain. Dan kita berharap hanya dibalas oleh Allah, bukan berharap dibalas oleh manusia. Baik ya, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan nilai-nilainya tadi ya. Nah, nilai-nilainya pada kesempatan ini saya mengambil dari bacaan talbiyah, Pak. Gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalah labbaik. Tuh ada berapa tuh kata labbaik di situ? Ada 4 diulang-ulang. Apa kata labbaik itu maknanya, Pak? Kami datang memenuhi panggilan. Tuh. Jadi orang-orang yang dia menunaikan haji umroh itu orang-orang yang terpanggil, orang yang dipanggil sama Allah. Kami datang memenuhi panggilan. Jadi ada panggilan hati di sini. Maka buat kita jamaah rahimakumullah, ya Allah juga manggilin kita terus. Kapan manggilnya, Pak? Panggilannya ini lebih terdengar dibandingkan dengan panggilan haji. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dipanggilin sama Allah terus kan, betul ya? Dipanggil, Pak. Sehari semalam minimal dipanggil 5 kali sama Allah. Muazin berkumandang mengumandangkan azan, itu lagi memanggil hamba-hambanya untuk ruku dan sujud di hadapan Allah.
Jadi kita juga seperti itu. Pernah nggak Pak gini? Ketika mau berangkat ke masjid, terbersit di hati dan pikiran, ya Allah, hamba mau datang kepadamu. Ya Allah, hamba mau menghamba kepadamu untuk ruku dan sujud di hadapanmu. Pernah nggak kayak gitu Pak? Install perasaan itu saat kita mau berangkat ke masjid. Nikmat ibadah kita Pak. Kenapa? Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti orang-orang seperti itu yang akan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ibadah seperti itulah yang akan menjadikan kita bangga di alam barzah kita. Ruku dan sujud kita akan menjadi amal yang membanggakan. Orang yang dipuji sama Allah. Kalau di dunianya udah dipuji sama Allah, dirahmati, diberkahi sama Allah, di alam barzahnya juga jadi kekasih-kekasihnya Allah. Jadi ibadah ini benar-benar berkualitas jadinya. Ada rasa di hati kita. Maka dalam ibadah itu jamaah rahimakumullah, ada orang yang baru sebatas, kalau buah itu sebatas kulit Pak. Itu orang-orang yang beribadah biasa aja. Di sininya nggak hadir tuh hatinya. Itu seperti kulit. Kalau buah tuh kulitnya. Nah, kemudian ada yang orang udah ada rasa sedikit. Dia udah bukan rasa, maksudnya dia udah buka dalamnya. Udah buka buahnya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi ada fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil ihsan. Tuh 3 itu ya. Jadi orang yang beribadah baru sebatas muslim, dia beribadah itu baru sebatas kulitnya aja tuh. Maka tampilan-tampilan kulitnya yang dia perhatiin. Fisik dan seterusnya, berpakaian dan seterusnya dia perhatiin. Tapi ada orang yang beribadah dia udah ke arah iman. Itu dia buka buahnya tuh, dalamnya udah ada. Tapi dia belum tentu merasakan nikmatnya ibadah. Siapa orang yang udah bisa merasakan nikmatnya ibadah? Dia yang udah makan buahnya, kemudian dia rasakan kenikmatan buahnya, itulah ihsan. Jadi orang-orang yang tertanam ihsan di dalam hatinya, ibadahnya ada rasa Pak. Ada rasa kenikmatan di dalam hati kita. Dan tidak ada rasa kenikmatan di dunia ini yang bisa mengalahkan nikmatnya saat kita tunduk patuh beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita mesti tertanam kuat Pak perasaan itu. Saya pernah ketika dakwah di luar itu diajak jalan ke ke daerah gunung gitu. Itu ada kuil-kuil gitu Pak. Kita lihat kuil tuh. Itu mereka beribadah seperti kita juga, maksudnya ada gerakan-gerakannya. Beribadah tuh. Oh, mereka beribadah kepada dewa gitu ya. Nah, kita beribadah kepada Allah. Kemarin saya habis dari offshore baru pulang. Kita punya ada makan bareng gitu ya, makan bareng. Kemudian saya pikir orang Muslim, saya lupa. Saya udah tahu sebetulnya dulu, udah lama saya soalnya baru ke situ lagi. Pernah ngobrol, orang ini non Muslim. Saya assalamualaikum sebenarnya. Ternyata non Muslim Pak. Jadi kita makan satu meja bareng depan-depanan. Jadi ketika beliau itu mau makan, dia lama dulu sebelum makan dia lama dulu Pak. Dia doa juga, tapi agak lama dibandingkan kita. Kalau kita kan doanya nggak ketahuan, betul Pak? Ada nggak yang mungkin ada juga tapi nggak banyak. Ketika kita ada piring makan, terus kita Allahumma barik lana, kita doa kayak gini ada nggak? Jarang ya, jarang walaupun mungkin ada tapi jarang. Tapi dia nih kayak merem dulu gitu kan, merem. Mungkin sekitar 1 menit atau 1 menit ada dia merem tuh doa. Oh dia lagi doa. Oh berarti ini bukan orang Muslim, nih non Muslim. Benar ternyata non Muslim. Nah, jadi tadi maksudnya apa? Ketika kita beribadah, di sini harus ada rasa, Pak. Itu yang harus kita tumbuhkan, rasa itu di dalam hati saat beribadah. Itu namanya ihsan. Maka akan ada kenikmatan dalam ibadah kita. Nanti ketika dipanggil haji, disitulah benar-benar totalitas kita merasakan bagaimana nikmatnya puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita nanti wukuf di Arafah, di situ benar-benar menghamba kepada Allah, totalitas benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah momentum terkuat mengikat hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya benar-benar terikat. Disitulah momentum menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Tuh. Jadi ibadah-ibadah kita ini enggak bisa dipisahkan. Semuanya satu rangkaian jamaah rahimakumullah. Semua ibadah itu satu rangkaian. Untuk apa? Untuk mengokohkan hati kita supaya terikat dengan Allah. Kemudian, nah ini ya nilai-nilai tauhidnya. Innal hamda. Sesungguhnya apa Pak? Pujian itu hanya untuk Allah.
Jadi ini yang harus kita kikis, Pak. Perasaan ingin dipuji oleh selain Allah ini harus kita kikis. Ini yang sering muncul dalam hati kita. Punya hal-hal yang baru ingin dipuji, betul ya? Rumah baru, mobil baru, ya, baju baru, istri baru gitu ya. Yang baru-baru itu terkadang ini dipuji. Jam tangan baru yang kecil-kecil aja. Ada perasaan. Ini yang menghilangkan amal tadi. Maka ketika innal hamda udah nggak berharap lagi dipuji sama siapapun kecuali dipuji oleh Allah. Jadi benar-benar ikhlas totalitas. Ini ada dalam surah Al-Fatihah, Pak. Apa ayatnya coba? Apa ayatnya, Pak? Innal hamda. Apa ayatnya dalam surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengamalkan nilai-nilai alhamdulillahirabbil alamin dalam hidup, udah nggak berharap dipuji oleh siapapun, hanya dipuji oleh Allah. Tuh, perasaan itu penting. Ini nilai tauhid yang terkadang masih kita bertentangan di dalamnya. Wan ni'mata. Apa wan ni'mata? Kenikmatan, betul? Ada nggak dalam surat Al-Fatihah wan ni'mata? Ar-Rahmanir Rahim. Kita harus yakin bahwa seluruh kenikmatan sekecil apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki itu anugerah dari Allah. Harus merasakan itu, Pak. Anugerah dari Allah. Ya, kita bisa datang ke masjid. Saya beberapa bulan lalu karena jarang olahraga, ada kecetit di sini, Pak. Datang ke masjid nggak bisa, mau bangun nggak bisa, Pak. Bergerak sakitnya luar biasa. Kecetit karena jarang olahraga juga tuh. Kemarin baru pulang, yang kemarin Ramadan, pulang ke rumah, Pak. Di sana cuacanya agak ekstrim. Datang ke sini saya flu. Itu dalam 1 hari, Pak. Saya nggak bisa tidur. Dari pagi ke pagi lagi susah tidur, Pak. Tidur berapa menit bangun, tidur berapa menit bangun. Saya kok nggak bisa tidur gitu. Semalam cuma 1 hari itu. Ya. Jadi pas kemarin di Taiwan itu, pas dakwah di sana, saya ada yang nganter kemana-mana tuh. Ada jamaah di sana yang nganter dokter lagi S3 di sana. Sampai malam kita keliling habis dakwah pakai motor gitu. Naik motor di sana. Itu mereka tuh malam-malam nggak pada tidur. Dok, ini kenapa kok mereka nggak pada tidur? Ini mereka sebagian insomnia ya, kalau apa tuh penyakit nggak bisa tidur. Nah, insomnia ya. Jangan-jangan itu lagi saya kan ketika nggak bisa tidur di rumah nih. Saya sampai minta istri saya bilang, tolong dong saya dilus-lus kepalanya biar bisa tidur, Pak. Coba kebayang nggak, Pak? Nikmat tidur ini luar biasa. Ya, ketika nggak bisa tidur sengsaranya luar biasa, Pak. Ini nggak bisa tidur, pusing semua, lemas, sakit di badan. Nggak bisa tidur loh. Kalau kita kan enak ya, di majlis talib aja bisa tidur kayak gini kan. Pas Jumatan bisa tidur kita ya. Nah itu ya. Jadi ternyata semua nikmat itu dari Allah. Innal hamda wa ni'mata, kita harus yakin nikmat dari Allah. Nah, masalah kita terkadang yakinnya nikmat datangnya dari gaji kita, nikmat dari pekerjaan kita. Kalau saya nggak kerja di sini, nggak bakal bisa beli rumah. Kalau saya nggak bisa kerja di sini, saya nggak bakal bisa beli motor. Itu udah menyingkirkan Allah di dalam hati kita. Ini bermasalah secara tauhid. Makanya wan ni'mata, kita bisa berangkat haji. Semua yang kita miliki, sampai sendok garpu yang kita miliki, sedotan yang kita punya, itu Allah yang kasih, Pak. Harus seyakin itu kita. Sehingga itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Terakhir ya, la syarika innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Kerajaan, Pak, kekuasaan siapa yang miliki? Allah. Mana dalam surat Al-Fatihahnya? Maliki yaumiddin. Allah sebagai penguasa. Jadi nilai-nilai talbiyah itu ada dalam nilai Al-Fatihah. Yang tujuan besarnya adalah kita bukan hanya menjalankan ritual ibadahnya, bukan hanya itu. Ketika kita menjalankan ritual ibadahnya, iya ada pahala di situ, tapi ada nilai yang tersembunyi di situ yang bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan, bisa kita install di dalam hati kita. Pujian hanya untuk Allah. Seluruh kenikmatan dari Allah. Semua yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Maka orang-orang yang terikat kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut kepada siapapun, mereka enggak bersedih hati, dia hanya takut kepada Allah.
Itulah nilai-nilai tauhid yang ada di dalam kalimat talbiyah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita bukan hanya bisa menjalankan ritual ibadah dalam hari-hari kita, tapi juga kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang tertanam dari setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, sehingga akhlak karakter kita semakin baik, dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, dirahmati, diberkahi di dunia, dan mudah-mudahan kelak di surga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak masuk ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mohon dimaafkan atas hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.